Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaram, para habaib, para cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para guru, para asatidzah yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takziman kepada antum semua. Terkhusus kepada guru kita Habib Ahmad Syauqi Al-Haddad beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat beliau, dan insyaallah tidak berdiri kita dari majlis kecuali kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berkumpul tidak kita sebut kecuali nama Rasulullah, tidak kita sanjung kecuali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang tidak ada seindah, sesuci, seistimewa, sesempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau cerita Nabi nggak ada bosan-bosannya. Dari majelis ke majelis, satu hari mungkin berbagai majelis kita datangi. Dari pagi, dari subuh, waktu duha, waktu zuhur, waktu asar, yang disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menyebut nama Rasulullah hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengutip beberapa hadis yang luar biasa. Kata beliau, jangankan akhlaknya, jangankan peringain, jangankan apapun yang ada di dalam diri Rasulullah SAW, namanya Nabi itu udah mulianya luar biasa. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab tersebut, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa izzati wa jalali ma adzabtu ahadan tasamma bismika finnar ya Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya bersumpah atas namaku, saya tidak akan menyiksa seseorang yang namanya Muhammad ataupun yang namanya Ahmad. Kenapa? Karena namanya sesuai dengan nama Rasulullah SAW. Bayangkan, dari nama aja kita bisa jadi mulia. Dari menyebut nama Rasulullah SAW orang tersebut bisa aman. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Ad-Dailami an Aliyin karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu warḍah, kata Sayyidina Ali, ma min ma'idatin wudi'at fa hadara man ismuhu Muhammad au Ahmad illa qaddasallahu dalikal manzil fi kulli yawmin marratin. Tidak ada satu rumah, satu hidangan, satu makanan, satu tempat dihadiri yang namanya Muhammad atau dihadiri yang namanya Ahmad, kecuali itu rumah Allah turunin keberkahan, kesucian satu hari 2 kali diturunin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena namanya sesuai dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab yang sama disebutkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, yuqafu abdani yaumil qiyamah faya'mura bihi ilal jannah fayaqulan lima sta'haltana al jannah ya Rabb wa lam na'mal bi amalin tujina bihal jannah. Ada 2 orang nanti di yaumil qiyamah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 orang ini Allah masukin ke surga, enggak pakai nanya, enggak apa langsung dimasukin surga. Ini orang nanya, ya Allah, kita dimasukin surga kenapa? Walam na'mal bi amalin tujina bihal jannah. Kami nggak ada amalan yang hebat, yang spesial, yang bisa masukin kita ke surga. Kita nggak pantas masuk surga. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni alaitu ala nafsi alla u'adzib man ismuhu Muhammad atau Ahmad. Saya udah berjanji atas namaku, kata Allah Subhanahu wa taala, saya nggak bakal menyiksa seseorang yang namanya Muhammad, seseorang yang namanya Ahmad. Kenapa? Karena namanya sesuai dengan nama Rasulullah SAW. Makanya dari segi nama aja udah luar biasa. Imam Al-Ghazali yang kita kenal hebat, setiap kitab, setiap majelis, setiap musola, setiap masjid, setiap pesantren pasti pernah dengar tuh nama Imam Ghazali. Dan pasti semua tempat tahu siapa Imam Ghazali. Ternyata subhanallah, kata para ulama, mungkin salah satu keberkahan yang dia dapat, salah satu ilmu yang benar-benar dia pernah dapat adalah karena namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Bayangin itu, nama Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, keberkahan yang dia miliki semua ternyata pancarannya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Habib Alwi bin Syahab Hadramut bilang apa? Kalau ada orang yang namanya Muhammad, la tasubbuh, jangan dicaci maki itu. Ada orang yang namanya Muhammad, la tadribuh, jangan dipukul. Kenapa? Karena ismuhu muwafiqan ma'a ismi Rasulullah SAW.
karena namanya sesuai dengan nama Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau cerita Nabi luar biasa. Bahkan Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu warḍah, dia punya 4 istri. Istrinya ini lagi bingung karena setiap istri, kata Sayyidina Utbah, setiap istri yang pertama kalau ketemu Sayyidina Utbah sahabat Nabi Muhammad SAW, ini istri yang pertama pakai wangi-wangian luar biasa. Istri yang kedua juga begitu. Istri yang ketiga juga begitu. Istri yang keempat juga begitu. Tetapi istrinya akhirnya nanya, "Ya Utbah, kenapa kok ente punya minyak wangi luar biasa harumnya? Sedangkan kita punya minyak wangi udah beli yang paling mahal, kita pilih yang paling hebat minyak wangi, tapi minyak wangi kita kalah masih Sayyidina Utbah." Sahabat Nabi Muhammad SAW ditanya, "Ada apa ya Utbah?" Maka Sayyidina Utbah cerita sama istri-istri. Dia bilang, "Dulu saya pernah kena penyakit seperti penyakit cacat. Badannya tuh merah-merah. Bahkan ada nanahnya, bau badannya." Dia bilang, "Saya setiap keluar rumah badan saya baunya luar biasa. Saya bingung, saya datang ke dokter fulan nggak sembuh. Saya datang ke dokter fulan nggak sembuh. Saya datang ke dokter fulan nggak sembuh. Ataitu ila Rasulillah SAW. Akhirnya saya ketuk rumahnya Nabi. Saya datang ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dokter dari segala dokter. Kalau kita melihat raja yang hebat, Nabi lebih hebat dari itu. Makanya kalau kita lihat ada orang ganteng, Nabi lebih ganteng. Kalau melihat kita ada orang istimewa, Nabi lebih istimewa dari orang Rasul. Ini Utbah pas datang di situ, saya bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya penyakit, nggak tahu nih bikin badan saya bau. Saya bingung ngobatin kemana-mana nggak sembuh." Kata Nabi Muhammad, "Dia udah buka bajumu ya Utbah." Dibuka bajunya. Pas dibuka, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Fanafata fi yadihi. Nabi meludah di tangan Nabi. Habis itu famasaha ila sadri. Habis itu diusap ke dada saya. Famasaha ila batni. Perut saya diusap sama Rasulullah. Habis itu punggung saya diusap sama Rasulullah SAW. Min dalikal hin, dari itu hari, kecuali badan anak keluar harum Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang bingung, "Ya Utbah, ente punya minyak wangi dari mana nih ya Utbah?" Bahkan ada riwayat lain di dalam kitab yang sama. Dibilang ada satu sahabat datang ke Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya mau nikahin anak saya." Karena sunnah kalau ada orang datang ke rumah kita cerita mau nikahin anaknya, sunnah kasih hadiah. Kata Sayyidina Anas bin Malik, "Walam yujad fi baitihi syai'." Nabi nggak punya apa-apa di rumah. Nabi nggak punya apa-apa. Nabi Muhammad Rasulullah, pemimpin umat, nggak punya apa-apa di rumah. Nunjukin bahwa dunia itu nggak ada artinya di muka bumi. Seandainya dunia ada artinya, orang yang paling kaya siapa? Pasti Rasulullah SAW. Orang yang mobilnya mewah, yang dia bakal punya istana yang megah dan indah siapa? Rasulullah SAW. Nabi nggak ada apa-apa. Kata Nabi, "Ala ke garurah itu punya garurah nih. Garurah ini kayak tempat deh, kayak botol-botol." Akhirnya dia besok datang di bawah. Dia bingung mau dikasih apa. Mungkin kita kalau kita bawa garurah dikasih madu, dikasih susu, dikasih apa. Tapi Rasulullah SAW pas didatengin itu tempat tadi, botol tadi, apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi lipat bajunya. Nabi musab keringatnya. Keringatnya ditaruh di garurah. Tangannya ditaruh di situ. Nabi bilang, "Ini ente kasih sama anak ente pas dia menikah." Subhanallah, ini minyak wangi, keringat Nabi Muhammad SAW dibawa sama ini orang tua, dikasih ke anaknya. Bahkan ini orang rumahnya terkenal apa? Baitut Thayyibin, rumahnya tukang minyak wangi. Padahal apa? Keringat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Rasulullah ini indah. Makanya Imam Al-Habib Ali Al-Habib bilang, "Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusaf." Kalau mau cerita Rasul luar biasa, pulpen kita, tinta kita bakal habis, umur kita bakal habis, tapi kemuliaan Nabi Muhammad SAW akan kekal abadi selama-lamanya. Maka mudah-mudahan kita nggak berdiri dari majelis ini kecuali kita dapat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nambah rasa sayang kita sama Rasulullah, nambah kecintaan ittiba lin Nabi Muhammad SAW, agar kelak nanti kita meninggal husnul khatimah, kumpul bersama Rasulullah SAW dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.